Ini Rick. Dia tidak ingin difilmkan hari ini, tetapi Anda menekan putar lagi. Dan disinilah Rick sudah berada di atas Titanic, kapal pesiar terbesar dan termewah pada masanya. Rick belum tahu bahwa pelayaran ini akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu mimpi buruk maritim terburuk. Kapal itu, hampir 300 meter panjangnya dan setinggi gedung bertingkat, sangat menakjubkan. Panjangnya setara dengan 3 lapangan sepak bola, dan dibangun lebih dari 100 tahun yang lalu. Di dek atas, terdapat musik, restoran, dan lounge mewah. Penumpang kaya minum sampahnya, berdansa, dan menikmati perjalanan. Ini adalah istana terapung, di mana setiap malam seperti pesta dansa. Rick, tentu saja, tidak ada di sana. Kabinnya berada di bawah, di kelas 3. Tempat tidur susun yang sempit, kebisingan, bau makanan, dan keringat. Tidak ada kemewahan di sini, hanya kursi murah dan kerumunan penumpang. Dari dek, Rick melihat betapa cepatnya kapal itu bergerak. Dalam upaya memecahkan rekor, kapten tidak memperlambat laju kapal, meskipun ada peringatan tentang gunung es. Kepercayaan diri akan ketidakmungkinan tenggelamnya kapal membuat semua orang terlalu tenang. Tetapi tiba-tiba, di malam hari, terdengar bunyi gedebuk yang tumpul. Sebuah gunung es menggores sisi Titanic, membuka lubang panjang di lambung kapal. Rick terbangun, dan lantai di bawah kakinya mulai miring. Awalnya, dia mengira itu adalah kerusakan yang tidak disengaja di salah satu lantai, tetapi air dengan cepat naik di bawahnya. Orang-orang panik dan berlari melalui koridor. Bagi penumpang kelas 3, banyak pintu tetap tertutup, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Ada lebih dari 2.200 orang di kapal, termasuk penumpang dan awak kapal. Tetapi hanya ada cukup ruang di sekoci penyelamat untuk setengah dari mereka. Bencana tak terhindarkan. Rick menerobos kerumunan dan menuju ke permukaan, tetapi dia kehilangan waktu, dan sekoci penyelamat sudah diturunkan ke laut. Di dek atas, orkestra masih bermain, dan para wanita anggun bergaun tidak menyadari besarnya bahaya. Pada saat itu, korban jiwa pertama sudah mulai berjatuhan, tenggelam di kabin mereka. Kenyataan yang menyedihkan adalah, sekat lambung kapal tidak mencapai bagian atas sepenuhnya. Air tumpah dari satu kompartemen ke kompartemen lain, dan kapal itu sudah pasti celaka, meskipun tampak tak dapat tenggelam. Rick menyaksikan sekoci-sekoci penyelamat berangkat dalam keadaan setengah kosong. Orang-orang berdebat siapa yang berhak duduk, tetapi Rick tidak mendapat tempat duduk, jadi dia ditinggalkan di dek. Kapal miring, dan orang-orang mulai tergelincir, jatuh ke air. Rick berpegangan pada pegangan tangan logam, dan merasakan tangannya membeku karena dingin. Kapal berderit. Di bawah tekanan yang sangat besar, logam itu patah, dan Titanic terbelah menjadi dua. Rick jatuh ke air es bersama ratusan orang lainnya. Suhu air mendekati titik beku. Seseorang tidak akan bertahan lama dalam suhu sedingin itu. Dalam 15 menit, otot-otot mereka mati rasa, dan dalam 1 jam, sebagian besar meninggal karena kedinginan. Rick menemukan jaket penyelamat. Tetapi jaket itu tidak membuat kepalanya tetap di atas air, dan Rick tercekik setiap kali ombak menerjang. Kesempatan untuk selamat berubah menjadi siksaan lain. Rick meraih sebuah tong, mencoba berpegangan. Air membakar tubuhnya, lengannya gemetar, dan otot-ototnya tidak lagi menuruti perintahnya. Kram mencengkeram kakinya, dan setiap gerakan menjadi siksaan. Fisiologi dingin itu tanpa ampun. Awalnya, napas Rick cepat dan tersengal-sengal, lalu melambat, dan jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Kemudian otaknya menyerah, dan rasa hangat palsu muncul. Jeritan ratusan orang terdengar di sekelilingnya, tetapi setelah beberapa menit mulai memudar. Keheningan lebih menakutkan daripada kebisingan. Kebanyakan orang meninggal dengan sangat cepat. Rick mendongak ke langit. Ada langit berbintang yang jernih, salah satu yang terindah yang pernah dilihat. Kontras dengan kengerian di sekitarnya membuat apa yang terjadi menjadi lebih menakutkan. Tubuh Rick menyerah, darahnya mengental, jantungnya melambat, otot-ototnya berhenti merespons. Dia berpegangan pada sepotong pintu, tetapi kekuatannya benar-benar hilang. Akhirnya, Rick melepaskan pintu dan diam-diam tenggelam ke bawah, menyelam ke dalam air yang gelap. Dari lebih dari 2.000 orang yang selamat, kurang dari setengahnya diselamatkan. Titanic akan selamanya menjadi simbol kepercayaan diri yang berlebihan dan kerapuhan kehidupan manusia. Dukung Rick, dia butuh kekuatan.